Shalom, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan memulainya, namun sebelumnya kami mengundang jemaat berdiri dan menyanyikan mars GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baiknya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Siapa saudara-saudara kita? Itu dia sesama kita. Saat beribadah malam ini, jadikan sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dengan mempersiapkan hati yang dibaharui oleh Dia saja. Mari kita nyatakan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 15, bait pertama dan 2. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kasih karunia yang membaharui kami,
agar layak menghampiri kekudusan dengan hati yang baru. Ibadah ini adalah bakti kami milik kepunyaan Tuhan dan memuliakan nama-Mu dalam ketulusan. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur dari Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca pada kalimat yang keluar, jemaat membaca pada kalimat yang ke dalam. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. kesetiaan akan tumbuh dari bumi, Dan keadilan akan menjenguk dari langit. bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, Dan negeri kita akan memberi hasilnya. keadilan akan berjalan di hadapannya, Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. jemaat dipersilakan duduk. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, agar kami dapat mendengar serta merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami senantiasa, agar dapat melakukan kehendak-Mu. Kami berserah diri, ya Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat diajak berdiri untuk membaca pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24 yang berkata, sebab jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada
dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, saat kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24. Di sini berbicara tentang bagaimana layaknya seseorang yang mempersembahkan korban bagi Tuhan, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus lebih menekankan kesiapan hati yang benar-benar harus menjadi perhatian khusus. Maksud daripada kesiapan hati itu adalah menunjukkan dengan apa yang dinamakan perilaku. Maka di saat kita membaca bacaan tadi, paling tidak saat hidup ritual itu juga harus diselaraskan dengan kehidupan secara perilaku. Dengan satu harapan bahwa apa yang kita dapati, kesiapan hati itu butuh penekanan sekaligus penguatan di saat melakukan sesuatu, apakah itu yang dinamakan ritual, terlebih lagi di saat melakukan yang dinamakan perbuatan atau karya secara konkret. Paling tidak ada istilah damai di bumi, maka damai di bumi itu bukanlah hanya sekedar suasana, tetapi damai di bumi ini juga harus ada damai di hati. Pengertian ini punya sesuatu maksud di dalam kita memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang lebih mengutamakan kehidupan lahiriah, tetapi mereka juga diajak untuk lihat lahiriah yang mana yang seharusnya menjadi dorongan dari gerakan hati itu tadi. Maka paling tidak, jika damai di bumi dan damai di hati dalam diri ini, ada hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Sehingga di saat ada sesuatu yang berkaitan dengan saudara, maka inilah yang dibutuhkan. Tema kita berdamailah
dengan saudaramu. Ungkapan ini manis. Ungkapan ini sesuatu yang seringkali menjadi hal yang kita sampaikan dan bahkan pun kita gambarkan. Tapi berdamai dengan saudara itu adalah satu sikap yang sangat luar biasa. Sikap yang sangat luar biasa ini ada faktor yang menopang dan yang menunjangnya. Yang pertama, paling tidak dapat berdamai dengan saudara. Paling tidak yang awal dia mau mengalahkan ego diri. Seringkali seseorang katakan, saya kan tidak menyakitkan. Saya kan tidak pernah bermasalah dengan saudara. Atau dia saja yang baperan. Tapi paling tidak yang Yesus mau katakan, kalahkan dulu ego diri itu. Sehingga dia katakan dalam bacaan kita, dalam ayat yang ke-23, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Nah, inilah bagaimana damai dengan saudara itu terjadi kalau kita tidak bisa mengalahkan ego diri. Lalu yang kedua mau mengatakan bahwa berdamai dengan saudara itu adalah keputusan mulia. Kenapa dikatakan keputusan yang mulia? Sebab dia lakukan itu supaya dia tidak ada yang lagi dinamakan beban-beban. Ketemu saja dia mungkin berseberangan lewat jalan yang lain. Bertatap aja mungkin kita mengelak atau tertunduk. Mau mengatakan bahwa dibutuhkan sikap mulia. Supaya kita punya langkah selanjutnya, yaitu tidak akan tersandung. Nah, dari sini maka jika ada sesuatu yang belum beres dengan saudaramu, Yesus katakan, selesaikanlah itu. Supaya ada namanya sukacita ini. Hidup ini menjadi sesuatu tempat kita bermain, di dalamnya ada karya. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan. Sehingga yang dibutuhkan adalah hati yang benar-benar mau diperbaiki. Hati yang mau melakukan sesuatu. Orang bangga dengan kehidupan rohani, tapi seringkali orang melupakan bahwa hidup rohani seharusnya dia punya cara pikir dengan akal yang sehat. Nah, lewat bacaan ini mau mengajak bagi kita sekalian tadi. Sudahkah kita dapat mengalahkan ego diri? Sudahkah kita mau putuskan secara mulia untuk membereskan segala sesuatu itu supaya kita tidak tersandung? Ataukah kita hanya sekedar melakukan sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini hanya seperti biasa dan biasa saja? Maka Yesus katakan, tunjukkanlah sikap untuk melakukan sesuatu di saat kita mau melakukan kegiatan bakti kita kepada Allah.
Yesus ajak, beres dululah. Bacaan katakan, berdamailah lebih dahulu dengan sesamamu. Lakukan dululah penyelesaian dalam satu benang merah kekuatan-kekuatan yang berdasarkan keimanan dan kepercayaan tadi, sehingga lihatlah itu dengan akal pikir atau budi yang betul-betul luhur, dan tunjukkanlah. Supaya apa? Supaya jangan ingat lagi amarah kita kepada orang lain. Mungkin saja kita pernah iri, cemburu, punya rasa pahit dengan orang lain. Bereskan dulu itu. Barulah kita lakukan sesuatu kehidupan ritual tadi. Dan disinilah Yesus katakan bahwa berdamailah dengan saudara tadi adalah sesuatu perbuatan dan tindakan karya yang harus kita dapat lakukan dalam satu semangat yang betul-betul mau mengerti akan kehendak dan maksud Allah. Disinilah yang Yesus mau tekankan. Bahwa kita beribadah, tetapi kita harus juga beribadah dalam aktual, dalam kaitan dengan orang lain. Kita mengabdi, berbakti kepada Allah, juga kita harus mengabdi dan berbakti dengan sesama kita tadi. Dengan satu harapan, kehidupan kerohanian seseorang itu seharusnya menghadirkan sesuatu wujud kehidupan yang konkret, hasil dari kita berpikiran dan hasil dari budi yang betul-betul menjadi sesuatu yang membangun kehidupan itu sendiri, baik diri maupun orang lain. Bagaimana kita bisa mengabdi kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain? Dan itu hanya seperti yang pernah Yesus seringkali katakan. Dia pernah katakan kepada pemuka agama Yahudi dengan satu contoh, di mana kuburan itu biasanya itu rapi, dilapur, bersih, tetapi di dalamnya banyak kerangka. Ibadah kita bukanlah sesuatu yang sifatnya biasa. Itu akan menjadi sia-sia semata. Ibadah kita bukanlah satu ibadah yang hanya sekedar ritual, tapi juga harus kita lakukan ibadah yang indah adalah berdamai dengan sesama. Jika itu dilakukan, maka seringkali ibadah itu hanya sekedar seremonial saja. Tuhan Yesus di Minggu Epifania, dia mau tanyakan dan memberi nilai penguat bagi kita. Mari lakukanlah dengan semangat hati yang dibaharui karena kasih karunia dan belas kasihan Allah. Supaya hidup dan kehidupan kita adalah betul-betul produk dari kepunyaan Allah yang sudah diberi
semangat dibaharui. Dan tunjukkanlah semangat yang dibaharui itu tadi. Dengan satu maksud, lakukanlah ritual itu. Tetapi di saat disitulah, dia juga buka luang kesempatan untuk kita berkarya. Jika ada sesuatu yang masih teringat kepada sesamanya, yang pernah dia pikirkan, dan janganlah tersesat dengan cara berpikir yang demikian ini. Tapi jika hati kita sudah dibaharui, maka disitulah menjadi kekayaan karunia rohani yang kita dapat. Sebab kekayaan rohani yang kita dapat itu adalah bagaimana ada kemauan dan ada semangat untuk berpikir, bertindak dalam melakukan sesuatu bagi sesamanya, khususnya hubungan relasi dalam keadaan atau suasana damai. Bacaan ini menjadi sesuatu yang indah jika kita pahamin kasih setia lewat kasih karunia dan belas kasihannya. Mari gerakan pembaharuan hidup yang Yesus tawarkan adalah menjadi gerakan-gerakan dengan selalu berpikir, bertindak dalam kebenaran hidup rohani untuk mau membangun hubungan damai dengan sesamanya. Seperti tadi di awal. Kegagalan kedamaian terjadi. Karena tadi ego ditempatkan teratas. Kita menutup diri untuk berlaku yang benar-benar terbaik. Maka sukacita, kebahagiaan jauh dari hubungan antar saudara. Dan disinilah Yesus mengajak bagi kita. Pergunakanlah kasih karunia dan kemurahan Allah tadi untuk kita diberi kesempatan dan peluang untuk hidup berdamai dengan saudara. Tunjukkanlah keserasian itu. Tunjukkanlah keintiman itu dalam hidup dan kehidupan. Jujur, kita butuh serasi sebagai pasutri. Kita butuh serasi dan intim selaku orang tua dengan anak atau keluarga besar. Apalagi dengan saudara-saudara yang lain. Inilah yang Yesus katakan bahwa berdamai dengan saudaramu itu adalah satu gerakan-gerakan perilaku dari pemikiran, dari karya, dan dirasakan untuk membangun identitas kehidupan kebanyakan orang yang cinta kehidupan rohani dan dia cinta suasana hubungan dengan sesama. Yesus tawarkan dan tidak ada cara lain. Lakukanlah bijak dan mulia. Pahamin kasih Allah tadi. Dan berani berdamai dengan sesama. Lalu yang kedua dia minta. Apapun yang pernah terjadi. Yesus ajak, mari usahakanlah berdamai
dengan sesama. Jangan dilihat itu. Usaha berdamai, berani berdamai, itu adalah kegagalan. Tetapi Yesus mengatakan seperti di dalam ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Apa yang dimaksud? Yesus minta, tunjukkanlah satu keputusan identitas diri. Supaya kasih sayang Allah yang sudah kita dapat dengan berani memberikan persembahan kepada Allah. Maka Dia juga memberanikan bagi kita untuk berdamai dengan sesama. Jika kita tadi masih tinggi rasa ego, kita masih tinggi kebanggaan diri, maka kita sedang tersesat dengan cara memahami dan memikirkan hal-hal yang di luar kehendak dan maksud Allah. Tuhan memberkati bagi kita semua. Berdamailah dengan saling mengakui dan hidup dalam persekutuan kasih dengan saudaramu. Amin. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus menghendaki kami mengalami suasana hati, kiprah dan identitas kami adalah yang memuliakan Allah. Kami tidak ingin menjadi tersandung atau kami tidak ingin menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tetapi kami ingin mengalami hidup bersama dengan sesama dalam suasana damai. Damai itu bukan hanya sekedar di bumi,
yang dipertontonkan dengan sikap-sikap. Tapi damai juga harus ada di hati. Agar gerakan-gerakan kami dapat melakukan yang banyak dan yang terbaik yang Tuhan masih mau percayakan bagi kita. Maka berdamai dengan saudara adalah satu langkah untuk dipercayakan Tuhan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan. Khususnya bagi kami dalam kehidupan sebagai warga Jemaat GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kiranya di Minggu Epifani ini kami menghargai karya Allah. Kami dapat mewujud nyatakan lewat perilaku supaya kami terhindar dari kesesatan hanya karena ego, hanya karena kebanggaan diri, dan kami menolak untuk menyatakan itu dalam sikap keputusan yang merupakan kekayaan rohani yang sebenarnya sudah ada dan dimiliki. Dan untuk itu ya Tuhan, menyertai dan bimbing kami, pulihkan kami dan segarkan kami, sadarkan kami, sehingga dari firman-Mu ini kami dapat melihat terang kebenaran dan kami dapat mewujudkan terang kebenaran itu lewat sikap dan perilaku kami. Kami jaga hubungan serasi. Kami jaga hubungan intim itu. Dan kami mulai dari keluarga besar kami. Kami mulai dari lingkungan di mana kami berada. Dan kami mulai juga dalam kehidupan kami berjemaat. Termasuk juga di mana Tuhan percayakan kami ada. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kegiatan dari gereja-Mu ini. Baik persekutuan, pelayanan kesaksian yang dilakukan lewat kegiatan rutin, kegiatan program, dan bahkan pun kegiatan proyek. Ini semua dimulai dari hati kami yang sudah dibaharui. Inilah sikap keputusan iman kami yang kami abdikan demi hormat dan kemuliaan Bapa Sorgawi saya. Baik yang dilakukan oleh presbiter, unit misioner, maupun juga ya Tuhan kami berdoa. Buat mereka yang saat ini bergumul dengan hidup dan kehidupan mereka, Tuhan tolong sertai dan tuntun mereka dalam hidup berkeluarga, dalam bekerja berusaha. Mereka yang susah memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga. Dan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, dengan kasih-Mu pulihkan dan segarkan untuk mendapatkan kesembuhan. Baik yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga berkenan untuk menyertai bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga warga jemaat. Dalam pendidikan dan pergaulan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, khususnya juga dengan lansia. Dengan segala keterbatasan dan kegiatannya, saat didampingi anak cucu dan bahkan pun cicit, mereka tetap bersemangat dalam Tuhan. Memberikan dan menjadi bahagian keluarga yang dapat menopang, menyegarkan, walaupun dalam keterbatasan dan kekurangan. Tuhan juga memberkati bagi pemerintah kami
di saat mengatasi pandemi COVID-19 dan varian baru Omikron. Sehingga bersama dengan pemerintah daerah dan bersama dengan komunitas masyarakat, bahu-membahu untuk menggalakkan supaya Indonesia tetap dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Dengan satu harapan, saat yang tertular terinfeksi mendapatkan pertolongan dan perawatan, baik yang di karantina terpusat di Jakarta maupun di beberapa wilayah di Indonesia. Tenaga kesehatan dengan segala pengabdiannya, dengan segala pelayanannya, mereka tetap punya semangat panggilan diri mereka untuk melakukan kebajikan lewat pengabdian dan pelayanannya, termasuk juga keluarga besarnya, juga tetap dalam semangat dan menopang bagi anggota keluarganya sebagai tenaga kesehatan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini dalam keadaan membutuhkan vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka untuk dapatkan akses. Demikian juga bagi mereka yang saat ini hidup dalam kehidupan di masa pandemi, khususnya masyarakat. Masyarakat tetap hidup dalam semangat sesuai protokol kesehatan. Mereka menjaga itu secara disiplin dan ketat agar memutus sebaran virus COVID-19 atau varian Omikron. Tuhan pakai kami yang ada di Sidoarjo, pemerintah daerah ini, bersama seluruh perangkat kerja yang lainnya, TNI dan Polri, dan kami yakin dalam tuntunan hikmat yang daripada Tuhan, pemimpin kami, aparatur negara lainnya, dapat melakukan hal-hal yang memberi keselamatan di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan berkati kebijakan mereka, program mereka, anjuran mereka, demi masyarakat Sidoarjo dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengan karunia dan berkat yang Engkau beri bagi kami sampai pada saat ini. Inilah kami yang berseru di dalam nama Kristus Yesus dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengingat pesan Alkitab
yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami sudah memberi persembahan sukarela. Kiranya persembahan warga jemaat berguna bagi kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan menyatakan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah dalam mengusahakan kedamaian hidup bersama dengan peduli dan pelayanan kemanusiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Tuhan sudah mengajak bagi kita untuk berdamai dengan sesama. Lakukan itu di sepanjang hidup beriman kita. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya.